taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Rumah apa itu kuburan? Rumah yang tidak ada baca Quran di dalamnya. Beraneka ragam hadir malam ini sesuai dengan batik Abdul Somad. Di tengahnya ada simbol Dayak. Di kiri dan kanan ada simbol Melayu. Di ujungnya ada simbol Banjar. Maka dalam satu baju ini ada 3 suku besar. Sedangkan yang putih ini DLL dan lain-lain. Ini bukan batik sembarang batik. Batik dipakai di atas mimbar. Udah itu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya yang pakai baju baru ini agak panas bawaannya. Ustadz nyindir ya? Enggak. Saya ustadz yang tidak pandai menyindir-nyindir. To the point saja. Ini bukan simbol, ini bukan gambar. Ini adalah kenyataan bahwa Tabalong terdiri dari berbagai suku, tapi semuanya bersatu untuk mewujudkan Tabalong, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang hadir malam ini bukan muslim saja, berbagai macam suku, agama, bangsa datang hadir, tapi semuanya diikat oleh apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang Bapak Ibu, kalau satu orang mengatakan yang kita bawa itu bukan kucing, kita sedang, ibu misalnya pagi-pagi jalan-jalan bawa kucing. Kucingnya cantik, kucing Anggora, ekspor dari Turki. Turki itu kucingnya pesek, orangnya mancung. Kucing Anggora. Bu, ibu bawa apa? Kucing. Cantik anjingnya ya. Kucing ini, kucing. Gak berapa lama datang orang kedua. Ibu beli anjingnya di mana? Kucing. Ketemu sama orang yang ketiga. Berapa sih harga anjingnya? Mulai ragu. Ini anjing apa kucing? Maka yakinkan dirimu bahwa yang kau bawa itu adalah kucing. Kalau tidak yakin itu kucing, tendang dia. Berarti kucing. Masuk ke rumah sakit jiwa. Begitu sampai di halaman, ketemu orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Saya yang waras, kamu yang gila. Begitu masuk ke ruangan, ketemu lagi. Bapak sudah berapa lama gila? Saya waras, kamu gila. Begitu masuk lagi ke dalam, beramai-ramai orang gila berkata, orang gila datang. Orang gila datang, kita mulai ragu, siapa yang gila sebenarnya? Maka tanamkan keyakinan bahwa kita berada dalam kebenaran. Yakin? Saya beberapa hari ini mulai ragu, jangan-jangan saya ini ustadz radikal. Baca internet, Ustadz Somad radikal. Saya tidak radikal. Baca Facebook, radikal. Saya tidak radikal. Lama-lama baca semua radikal. Jangan-jangan aku memang radikal. Tapi begitu duduk bersama Bupati Tabalong, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Bapak Kejaksaan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, barulah saya yakin bahwa saya tidak radikal. Lalu yang mengatakan radikal apa? Mereka salah baca. Tulisannya ready call. Ready siap, call siap ditelepon untuk datang ceramah 2020. Alhamdulillah malam ini kita bertemu, berjumpa bersama kita di Tanjung Tabalong, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan guru, ustadz-ustadz, alim ulama, mohon maaf saya membelakangi, bukan niat maksud di hati untuk tidak menghormati. Mudah-mudahan silap dan salah saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tabligh Akbar Kabupaten Tabalong bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA dengan semangat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wujudkan generasi Tabalong yang cerdas.
Cerdas itu bahasa kampungnya smart. Ustadz yang cerdas, somat. Smart bahasa Inggris. Bukan cuma cerdas tapi religius. Religius, taat beragama. Yang pertama kita bahas cerdas. Siapkah anak-anak muda Tabalong cerdas? Maka harus pendidikan. Masukkan ke TK, masukkan SMP, masukkan SMA, masukkan universitas. Tapi tidak hanya cerdas, ada pesan yang lebih hebat, religius. Bapak Ibu mau nggak anaknya IP 4, kerja, mobil besar, rumah mewah? Mau apa tidak? Tapi nggak sholat. Mau tidak punya anak gadis cantik, berprestasi, nilainya tinggi, gajinya besar, tapi tidak taat menjalankan agama? Kita tidak mau, karena doa kita pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Arti cerdas, dalam kepalanya ada fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, tapi dalam kepalanya juga ada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya mendengar langsung dengan telinga saya, bukan baca di internet, bukan isu, bahwa Tabalong akan melahirkan 10.000 anak-anak penghafal Al-Quran. SD-nya ngapal Quran, TK-nya hafal Quran. Mana bisa anak TK ngapal Quran, Ustaz? Anak TK kan belum belajar ngaji. Anak TK baca Quran tapi tidak ngelihat Quran. Hah? Gimana baca Quran nggak ngelihat Quran? Nama metodenya talqin. Guru baca, murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Qori kita tadi membaca, muridnya ikut. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Tidak bisa baca Quran, belum tahu huruf Al-Quran, tapi bisa hafal. Kenapa? Karena anak bisa meniru. Makanya insya Allah kalau ibunya baca Ar-Rahman sambil masak, Ar-Rahman Allamal Quran, garamnya harus dirasa juga. Maka insya Allah 1 hari anak mulai ingat, 2 hari anak mulai baca, 3 hari dia baca dalam sholat, akan lahirlah anak-anak Tabalong yang hafal Al-Quran insya Allah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak putra putri Tabalong penghafal Quran ya Allah. Guru-gurunya digaji, rumah tahfiz sudah didirikan, 350 tempat pos-pos penghafal Al-Quran. Abdul Somad tidak ragu sedikit pun kesiapan orang Tabalong. Jangankan untuk buat rumah hafal Quran, hari ini saja ada warung-warung gratis dari pagi sampai malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Warung gratis. Ustaz Somad, masyarakat yang datang dari jauh sudah disiapkan warung-warung gratis, makanan gratis, minuman gratis. Dalam hati saya, pantasan ramai. Abdul Somad jangan suudzon. Masyarakat Tabalong bukan suka gratis, itu memang kemurahan hati mereka. Ustaz Somad yang ngasih minuman, yang ngasih kue kotak, justru bukan dari orang Islam. Ustaz Somad, Masya Allah, ternyata untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang saling hormat menghormati, cukup menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini tetap terjaga sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Ragukah kita dengan 350 rumah-rumah penghafal Quran
akan banyak rumah-rumah yang diwakafkan untuk rumah tahfiz Quran insyaallah. Amin. Besok pagi datang ke Bapak Ketua MUI, datang ke rumah guru, datang ke rumah ustadz, sampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kata Ustadz Somad 350 rumah tahfiz sudah siap. Betul. Itu belum cukup untuk anak-anak kita di Tanjung, di Tabalong. Jadi gimana? Itu ada 3 rumah saya wakafkan. Setuju? Rumah siapa? Pastikan dulu rumahnya rumah kita. Karena tidak boleh mewakafkan rumah orang lain. Punya rumah 3. Untuk apa? Kecuali orang rumah 3, betul? Mereka takut, Bu. Punya rumah 3, mati, meninggal, tinggal. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa. Siapa bilang rumah nggak bisa dibawa mati? Rumah bisa dibawa mati. Kalau mau kuburnya lapang, kalau mau alam barzahnya terang, maka wakafkanlah rumah tahfiz Al-Quran beserta isi kulkasnya. Tapi jangan kulkas kosong. Masukkan buah-buah di sana. Maka insya Allah kubur kita akan lapang dan terang benderang. Karena anak-anak akan membaca Quran di dalam. Di kamar bawah, kamar atas, di ruang tamu, di dapur mereka memasak. Rumah itu akan menjadi rumah terang benderang alam barzah, lapang kuburan kita. Maka siapa yang sudah punya rumah 1, 2, wakafkan 1 untuk rumah tahfiz Al-Quran. Siap? Yang bilang siap, yang udah punya aja. Yang belum punya, katakan siap, karena siapnya itu pun menjadi doa. Malam ini doa kita akan melembus pintu-pintu langit insyaallah. Amin. Malam ini atas langit Tabalong tak berbintang, karena bintangnya sudah turun ke Tanjung semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Coba hidupkan bintang-bintang HP-HP-nya biar nampak sejauh mana mata memandang, menyala lampu-lampu kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, terang benderang. Sudah, matikan HP-nya. Takutnya nanti pulang ada yang miss call, sendal hilang. Insya Allah tidak akan ada yang hilang, insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah rumah tahfiznya siap, maka siapkan guru-gurunya. Jangan ragu tentang guru. Negeri kita banyak tuan guru. Kalimantan Selatan negerinya ulama, betul. Maka datanglah tuan-tuan guru kita. Ini gambar tuan-tuan guru semua. Ini gambar tuan-tuan guru semua. Saya cuma mau nunjukkan gambar saya lebih besar. Di antara tuan-tuan guru gambar saya dibuat paling besar. Di antara tuan-tuan pemimpin ulil amri ada Bapak AKBP Hardiono Kapolres Tabalong, ada Bapak Letkol ARM itu apa itu Pak? Edi Susanto Dandim 1008 Tanjung, ada Bapak Kajari Tabalong Pak Samsidar Monwarfa SH, ada Ibu Ketua PN Tanjung Ibu Rianti Desiwati MH, ada Bapak Ketua DPRD Tabalong Bapak Haji Mustafa, ada Bapak Wakil Bupati Tabalong Bapak Haji Mawardi, dan Bapak Bupati Tabalong Haji Anang Sahfiani. Saya cuma mau ngasih tahu mata saya masih sehat. Makanya banyak-banyak minum jus wortel. Jangan takut diejek kelinci.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata sehat bukan hanya karena minum jus buah, tapi karena banyak membaca Al-Qur'an. Berapa banyak saya jumpai guru-guru hafiz Quran umur 70 tahun tidak pakai kacamata. Enak saja dia baca Quran. Matanya nggak rabun Pak Ustaz? Rabun. Terus dia bisa baca? Dia nggak lihat, dia hafal Quran. Ibu kandung saya sendiri, emak saya, meninggal umur 71 tahun, baca Quran tidak pakai kacamata. Bikin Quran. Ada masanya umur 40, 50 rabun, tapi nanti sampai masanya kembali normal. Itu kenapa? Di antaranya karena syafaat Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Rumah apa itu kuburan? Rumah yang tidak ada baca Quran di dalamnya. Makanya carilah calon menantu yang hafal Quran. Insya Allah menantu-menantu kita hafal Quran, insya Allah. Amin. Datang ke rumah kita SH, terima sarjana hukum. Datang ke rumah kita jenderal, terima. Datang ke rumah kita tentara, polisi, terima. Tapi semua jabatan kekuasaan akan tinggal, tak dibawa mati. Kita akan punya anak kita polisi, tentara, sarjana hukum, advokat, pengacara, bisnismen. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu setuju nggak kalau di SMP juga ada program tahfiz Quran? Ibu setuju tidak kalau di SMA juga ada tahfiz Quran? Ibu bapak setuju nggak kalau tamat SD hafal 1 juz? Mestinya jangan setuju. Waktu saya bilang, setuju nggak kalau SD 1 juz? Tidak. Kami maunya 6 juz. Terlalu berat Bu. Yang Quran 1 juz aja Pak Ustadz. Yang 4 juz mangga, juz melon. Hafal anaknya TK juz 30. Amma yatasaalun sampai An-Nas. Masuk SD tambah 3 juz. Masuk SMP tambah 3 juz. Masuk SMA tambah 3 juz. Nanti dia di universitas, jangan khawatir dia akan kena narkoba. Jangan takut dia akan kena virus HIV/AIDS. Jangan cemas dia akan terkena pergaulan bebas. Al-Quran akan menjaga dia seperti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menjaga Al-Quran. Begitu juga dengan orang yang dalam Quran kepalanya ada Quran, Allah ikut menjaganya. Dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita ulang selesai doa azan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak ingkar janji. Guru fisika angkat jadi PNS, guru kimia angkat jadi pegawai negeri, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji honorer, gaji 1 bulan 300.000, digaji 6 bulan sekali, itu pun disunat mashal. Bagaimana anak-anak kita mau selamat? Tapi ditawalong, Masya Allah, tabarakallah, guru mengaji mendapat insentif dari pemerintah daerah. Jangan tepuk tangan dulu, bupati bisa ditangkap KPK. Temuan alokasi dana tidak tepat, maka disupport oleh DPR yang memegang palu martil. Setujukah kalau anggaran belanja ini digunakan untuk guru-guru agama? Setuju. Pukul palu. Setuju. Maka perlunya memilih orang-orang yang peduli Al-Quran. Betul apa betul? Abdul Somad berdakwah dengan ceramah. Abdul Somad berdakwah dengan mikrofon. Tabligh akbar, khutbah, ngajar di kampus. Tapi ada orang yang tidak pernah khutbah, tidak pernah ceramah, tidak pernah tabligh akbar. Dia hanya diam saja, megang palu, bukan tukang, megang palu. Ketika nanti ada sidang berkata, guru agama kita alokasikan dana untuk rumah tahfiz guru ngaji,
dia ketuk palu, setuju. Talk less, tidak ngomong. No action, talking only. Tidak pernah action, ngomong saja. Nah, ini jangan singgung saya dengan ini. Saya tabligh akbar memang untuk ngomong, untuk bicara. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang setuju dengan program Quran ini dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah badannya, dijadikan dia 2 periode. Ini udah politik nih Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya doamu makbul, menembus pintu langit, dibawa oleh malaikat, dan doamu itu cuma 1, kata malaikat, hai Abdul Somad, aku kasih engkau doa makbul, tapi doamu cuma 1 saja, maka mintalah doa yang 1. Apa dia? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan tabalong pemimpin-pemimpin yang adil-adil ya Allah. Kapolresnya adil, amin. Dandimnya adil, amin. PN-nya adil, amin. Jaksanya adil, amin. DPRD-nya adil, amin. Kepala daerah, bupati, wakil bupatinya adil, amin. Maka satu negeri akan mendapatkan keadilannya, amin ya Rabbal. Ya Allah, di tengah malam ini, pada saat ini kami berdoa menghadap-Mu ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan tak tahu tak dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah, hanya mengucapkan amin. Ada lidah yang tak pernah makan haram, ada lidah yang tak pernah makan riba. Dia bukan ustadz, dia bukan ulama, hatinya bersih, dia katakan amin. Saat itu Allah sedang mencurahkan rahmat dan barokah ke Tabalong menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan syarat nggak boleh zolim. Abdul Somad kalau tegak berdiri di sini zolim, bayangkan kalau mereka yang di sana berdoa, ya Allah matikanlah Abdul Somad, bisa mati berdiri saya. Mohon izin ibu-ibu, ibu-ibu sehat semua, bapak-bapak sehat. Ini hanya menyenangkan hati saudara kita yang ada di tepi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah kabulnya doa orang yang berada di bawah. Ya Allah, jadikan anak ibu dan bapak ini menjadi anak-anak penghafal Quran. Kalau anaknya nanti mau ke Al-Azhar, dimudahkan urusan ke Al-Azhar Mesir. Ada yang mau ke Hadramaut, Tarim Yaman, Darul Mustafa, diberikan kemudahan berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz insyaallah. Dengan syarat kasih anak makan halal, jangan beri dia beras raskin yang dicuci pakai pemutih. Berikan anak makan halal, jangan kasih anak makan riba, Bu. Ibu dengar, bapak jangan bawa pulang ke rumah uang hasil korupsi, Pak, karena uang haram. Jadi sepiring nasi haram, sepiring lontong haram, sepiring gulai ikan haram dimakan mereka. Maka anak yang jujur, anak yang tulus, anak yang hijau, otaknya menjadi kotor gara-gara makan haram. Jatuh maju. Masya Allah, tabarakallah. Saya ngasih tahu anak jangan dikasih makan haram, jangan disuruh maju terus. Jadi nanti sampaikan pesan kepada yang tidak datang. Apa pesan Abdul Somad tadi? Kalau anak kita mau otaknya cerdas, anak kita mau baik, jangan sampai otak anak dikotori dengan makan jangan terima suap, jangan buat korupsi, jangan buat nepotisme, jangan makan uang sogok, jangan curang timbangan. Jujur, tulus, anak kita akan jadi anak-anak yang soleh insyaallah. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun, nasiyatin ubun, kadzibatin ubun pembohong, kadzibatin ubun pendusta, khati'atin ubun pembuat dosa. Kenapa anak kita selalu buat salah? Kenapa dia jadi durhaka? Kenapa dia buat dosa?
gara-gara ubun-ubunnya kotor. Ubun-ubun kotor dari mana? Dari darah, sepiring nasi, sepiring lontong, sepiring soto dari yang haram berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantungnya, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi kotor gara-gara makan Insya Allah Bapak Ibu yang selama ini kasih makan haram berhenti, stop. Insya Allah tempatnya gelap, tidak ada apa-apanya, tidak apa-apa, tempatnya gelap, asal jangan sampai hatinya gelap. Ini kalau lama-lama di sini muka saya jadi gelap. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ibu-ibu, ini Ustadz Somad tidak sopan melangkah-langkah, supaya jangan sampai di akhirat nanti saya dituntut. Abdul Somad dituntut di akhirat. Hai Abdul Somad, engkau sudah zalim, kau sudah aniaya, kenapa kau ceramah hanya di tengah saja? Nanti yang di sana menuntut pula. Yang di sana enggak nuntut karena saya sudah lewat dari sana tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama kalau mau tabalong berkah, maka setiap rumah ada anak-anak kita penghafal Al-Quran. Kalau anaknya ada 3, wakafkan 1. Anakku ini aku wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siap? Abdul Somad di antara 40 cucu mbah kakek saya, kata kakek saya, cucuku yang satu ini tidak sekolah umum, maka saya dari kecil ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, lalu kemudian ke Maroko, sekarang ke Sudan, sekolah agama-agama. Ini banyak orang tidak mau menyekolahkan anaknya agama. Anaknya sekarang di mana? Pesantren kampungan. Anaknya apa? Sekolah agama. Nanti makan apa? Ada orang berpikir sekarang, kalau anak sekolah agama nanti makan apa? Makanmu itu dari siapa? Dari Allah. Yang dipelajari itu agama. Agama siapa? Allah. Mungkinkah Allah menyia-nyiakan anak yang mengajarkan agamanya? Tidak akan mungkin. Di mana letak iman kita? Di mana letak keyakinan kita? Hari ini Kalimantan Selatan memetik buah yang ditanam oleh ulama-ulama dulu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dulu, Tuan Guru Sekumpul dulu. Saya tadi ziarah ke makamnya, kitabnya lama sudah saya lihat. Kitabnya Ad-Durrun Nafis, Ad-Durru permata, Nafis permata yang sangat berharga, ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Baru tadi ziarah ke makamnya, 42 tahun umur, walaupun kelihatannya seperti 24. Baru tadilah sampai ziarah ke makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, tahlil la ilaha illallah 30 kali. Kami pun ramai-ramai berdoa, padahal sudah meninggal lebih 3 abad, 300 tahun yang lalu beliau sudah meninggal, tapi tetap dikenang sepanjang zaman. Kenapa? Raja-raja banyak orang yang tidak ingat, bangsawan orang kaya banyak yang tidak dikenal, tapi ulama makamnya di tengah kampung, perjalanannya panjang, tetap orang datang. Maka didiklah anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah, belajar dari Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Lama sudah meninggal dunia, tapi orang tetap mencari makamnya. Hai Abdul Somad, kalau kau mati nanti, adakah orang Tabalong yang akan mencari makammu di Pekanbaru Riau? Jangan jawab. Hai Abdul Somad, kalau kau mati nanti, adakah orang Tanjung yang akan mengirim Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad? Al-Fatihah. Ada? Jangan sekarang, siap-siapkan aja dulu. Jadi orang yang tidak peduli kepada agama, nih bukti janji Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Yang punya anak, tolong agama Allah dengan anaknya, masukkan sekolah agama. Yang punya jabatan, kekuasaan, tanda tangan, pakai tanda tanganmu untuk menolong agama Allah. Guru-guru agama insentif.
Sekolah tahfiz Quran dapat support pembangunan. Setelah dia TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, barulah nanti ada pusat kajian sekolah tinggi ilmu Al-Quran Tabalong. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share.